Beberapa manusia ada yang baru mengetahui hobinya. Beberapa manusia juga pasti ada yang pernah melakukan sesuatu tanpa persiapan yang matang. Contohnya gue. Tapi semua manusia jika senang dengan apa yang menjadi kesenangannya, pasti akan dilakukan walau itu adalah langkah awal. Pada 2017 lalu, tepatnya bulan Oktober, gue diajak oleh seseorang untuk mendaki Gunung Prau yang terletak di Wonosobo. Tentu ini menjadi langkah pertama gue dalam berkelana. Entah gue bakalan kecanduan nantinya, atau justru malah kapok. Hehe. Oh iya, perjalanan pertama gue ini, gue ditemani oleh 7 rekan gue, yaitu ada Sabto. Dia adalah abang gue, seseorang yang berani untuk mengajak gue naik gunung dengan iming-imingnya. Ada Lelek, orang yang senangnya menggombali para wanita. Ada Rikai. Nah, Rikai ini adalah pesilat terhandal serumahnya. Lalu ada Bang Adam, Tono, Fahmi, dan yang terakhir ada seseorang yang paling cantik di antara kami. Tapi sayangnya dia berkumis. Namanya Ara, si gondrong. Waduh. Perjalanan ini diawali dengan menaiki bus dari Pasar Minggu untuk menuju Terminal Mendolo. Tak terasa langit cepat begitu gelap dan bus berhenti sejenak untuk beristirahat di rest area Taman Selera Cikamurang, Indramayu. Setelah sedikit ngobrol dan ngopi, kami pun melanjutkan perjalanan. Baru saja memeramkan mata, sekitar pukul 4 dini hari, supir bus membangunkan kami dan mengatakan bahwa sudah sampai. Kami pun langsung menuju warung untuk mencari yang hangat-hangat, karena suhu di sini sangat dingin sekali, seperti sikap dia, Ed. Tak lama, seorang bapak-bapak menghampiri kami dan menawarkan naik minibus miliknya untuk ke base camp. Sedikit negosiasi dan melihat matahari sudah kian tinggi, kami pun mengiyakan tawaran bapak itu. Tak sengaja, tampak terlihat Gunung Sindoro dan Sumbing dari kejauhan, membuat kami semakin bersemangat. Lalu, sekitar pukul 5:30 pagi, minibus membawa kami untuk menuju ke base camp. Oh iya, Gunung Prau ini memiliki 6 jalur pendakian. Ada Patak Banteng, Kali Lembu, Dieng Wetan, Dieng Kulon, Campur Rejo, dan Wates. Nah, gua dan kawan-kawan memilih jalur Patak Banteng karena jalur itulah yang sangat favorit. Tak terasa, pintu masuk base camp pun terlihat setelah 1 jam perjalanan. Dan akhirnya, kami tiba di base camp pukul 6:30 pagi. Terpampang jelas perbukitan dan udara yang begitu sejuk. Kami langsung menurunkan carrier dari bus dan membawanya ke dalam base camp. Di base camp ini, kami bertemu 5 kawan baru. 3 orang dari Depok dan yang 2 dari Bogor. Setelah mengurusi maksi, kami pun bersiap-siap untuk nanjak. Dan sebelum itu, kami tak lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar pendakian kami ini diberi perlindungan dan keselamatan. Dari sini, perjalanan kami yang sesungguhnya dimulai. Kurang lebih sekitar jam 11 siang, kami memulai start pendakian. Yang di rundown seharusnya jam 9 pagi. Ini malah ngaret 2 jam.
Padahal kami laki-laki semua. Tidak ada yang harus berdandan. Ada, dasar laki-laki. Setelah berjalan melewati rumah penduduk, akhirnya kami keluar dari jalan setapak dan mulai memasuki perkebunan warga. Berjalan sedikit dan melihat ada tempat duduk, akhirnya kami berhenti sejenak. Apa sekali lagi. Udah malu. Tak perlu lama-lama beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Terdengar suara motor 2 tak yang ingin melintas. Kami pun minggir. Ternyata motor ini mengangkut sayuran hasil panen untuk dibawa turun. Iya, sore. Luar biasa motornya. Tidak perlu waktu lama dari tempat istirahat, akhirnya kami tiba juga di pos 1, sekitar pukul 11:45. Tapi kami pikir tidak perlu break, karena belum lama juga kami istirahat, jadi lebih baik kami lanjut. Beberapa menit berjalan, tiba-tiba terdengar suara azan berkumandang. Akhirnya kami memutuskan untuk break sejenak, sedikit membasahi tenggorokan serta mengisi tenaga. Selesai azan, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Anehnya, setiap kali kami bertemu dengan gubuk kecil, bawaannya ingin berhenti mulu. Tapi tak apalah, namanya orang sedang lelah. Pedagang kan merusak habitat satwa dan tumbuhan di kawasan hutan bakal dikenakan sanksi ancaman hukuman maksimal 1 tahun dengan denda Rp 50 Ngapa sih begitu? juta. Lu ngapa begitu? Baca gue. Lalu kami lanjut berjalan. Baru beberapa langkah sudah terlihat pos 2 di depan mata. Sekitar pukul 2 siang kami tiba di pos 2. Waktu yang cukup lama karena kami banyak berhenti. Namun kami sepakat untuk berjalan lagi dan memilih pos 3 saja yang jadi tempat beristirahat selanjutnya, juga makan siang. Kurang lebih setengah jam berjalan, tiba juga kami di pos 3, sekitar pukul 2:30. Akhirnya kami langsung buka cemilan, masak mie, dan nyeduh kopi, biar kayak anak indie. Hehehe. Seberes rebahan dan makan siang, kami langsung cus menuju Sunrise Camp, tempat kami mendirikan tenda nantinya. Semakin tinggi kami mendaki, pepohonan akan semakin terbuka. Terlihat pemandangan kota Dieng yang sedikit memanjakan mata. Tidak begitu terasa, akhirnya kami tibalah di Sunrise Camp, sekitar pukul 3 sore. Namun, kami langsung disambut oleh hujan. Lalu, kami langsung bergegas mendirikan tenda ala kadarnya. Seberes memasak, ngobrol, dan bercanda dalam satu tenda, kami akhirnya tertidur dan berharap semoga besok pagi cerah
Pagi pun tiba, bersama dengan kabut-kabut manja. Lalu dalam diri bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan drama? Sekitar pukul 6 pagi, kami semua terlepas oleh sleeping bag masing-masing. Ditambah suara ramainya orang yang ingin melihat sunrise katanya. Kenyataannya, Gunung Prau sedang ada proyek. Namun, sebentar-sebentar kabut menggeser. Langit biru sekilas menampakkan wajahnya, walau hanya sesaat. Lalu, kabut tebal kembali menutupinya. Mungkin mimpi gua untuk melihat sunrise terindah di Jawa Tengah ini belum diizinkan. Tetapi, sejuknya udara dan dinginnya suhu sedikit mengobati. Gimana bos cuacanya bos? Keren banget. Tapi gua bangga sih sama diri gua sendiri. Karena kenapa? Ya gua bisa nyampe sini gitu. Dan masalah cuaca sih gua nggak masalah. Karena cuaca itu ya lingkungan alam ya. Itu semua udah diatur gitu. Seusai menikmati yang ternyata bukan yang dicari, kami pun masuk tenda lagi, lalu memasak untuk makan siang sebelum turun. Setelah masakan matang, kami pun makan dengan cara seperti ala-ala pendaki, yaitu dengan menggelar makanan di atas kertas nasi yang dijejer rapi di atas matras. Ini baru namanya solidaritas. Seberes makan, kami pun packing. Dan sebelum turun, jangan pernah melupakan dua hal, yaitu berdoa dan membawa turun kembali sampah, dimanapun dan kapanpun. Kayaknya cerah banget, sunrise-nya keren banget pokoknya. Sumpah asli, sumpah. Nyesel lu liat foto gua. Sumpah, nyesel banget lu. Nyesel banget lu. Gua aja nyesel liat gua diri. Banyak dari kita mungkin baru memulainya, atau bahkan baru ingin memulainya. Tanpa kita mengerti, hal yang kita mulai adalah sebuah awal untuk melangkah. Bisa dikatakan berat, karena kita pasti akan diawali dengan jatuh, lalu bangkit, dan mungkin bisa jatuh kembali. Tapi, itu semua bisa kita lalui kalau kita mau berusaha tanpa harus mengeluh. Gua pernah tak mengira bahwa gua mampu mendaki gunung, dan pula tak menyangka bahwa bisa berhasil mencapai puncak. Namun, setelah abang dan kawan memberi dorongan juga semangat, akhirnya gua bisa melewati itu semua. Yang terpenting, kita yakin terlebih dahulu untuk mengawali sebuah langkah kita. Tatap mimpimu, wujudkanlah.